Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Pengungsi Merapi, dan kiranya jamin Natal yang kami nikmati, tema Natal tahun ini iman kesulitan yang lain berupa ancaman dari erupsi Gunung Merapi. Tadi apa Pak yang disalurkan Pak? Kebutuhan sehari-hari kecuali sembako, karena kami disarankan dari posko untuk menyalurkan berupa kebutuhan bayi, peralatan bayi, dan untuk ibu-ibu lansia serta para wanita, tampon, tisu, pampers, dan lain-lain. Harapannya apa Pak? Harapannya setiap pengungsi boleh menikmati apa yang sudah dipersembahkan oleh jemaat dan relawan dari gereja kami. Kiranya di lain kesempatan kami boleh memberikan lagi yang lebih baik dan mereka boleh menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ada semangat? Puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun di 2020. 5 hari lagi kita akan memperingati hari Natal, dan 12 hari lagi kita akan menyambut tahun baru 2021. Kiranya kita semua boleh evaluasi apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun berlalu di tahun 2020, dan kiranya kita boleh lebih lagi setia, lebih lagi maju di dalam pekerjaan Tuhan di tahun 2021. Dan kiranya tanpa terasa waktu itu terlalu begitu cepat ya. Seperti pujian yang barusan kita dengarkan, waktu ini adalah kesempatan, dan kesempatan itu tidaklah lama. Jadi marilah kita semuanya boleh memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa di dalam surga, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh ada di gereja-Mu ini Tuhan untuk mengikuti ibadah saat ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat setiap sidang jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah dari rumah dengan perantara alat apapun ya Tuhan yang mereka gunakan. Tuhan berkati mereka juga, dan kiranya ya Tuhan Engkau hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, dan setiap kami Tuhan beroleh berkat yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami rindu urapan Roh Kudus-Mu hadir, dan pimpinan-Mu senantiasa ada di dalam ibadah kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan ucapkan pengakuan iman kita. Oke. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab ada, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa.
keampunan dan kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan, masih dalam posisi berdiri, kita akan penyembahan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya saya akan bacakan satu ayat di dalam Efesus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Angkat tanganmu. Siapa yang siap bernyanyi, angkat tanganmu. Catatannya dengan segenap hati. Mari kita senantiasa boleh menanggalkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita, masalah-masalah kita di dalam dunia ini, dan biarlah senantiasa Tuhan sendiri yang menolong, memberkati, sehingga kita boleh fokus dan konsentrasi. Kita akan pujikan nyanyi dan bersoraklah, dan nanti kita sambung dengan satu pujian layak dipuji. Pujian
nama Tuhan, setiap kita, setiap orang pasti ingin memiliki sukacita, amin. Silakan duduk. Yang di gereja, silakan duduk. Setiap orang pasti ingin memiliki sukacita, amin Bapak Ibu. Dan setiap orang mencari sukacita dengan caranya sendiri-sendiri, dia mendefinisikan sukacitanya juga. Kita akan mencari kesukaan yang sejati, yang kita yakin dan percaya bahwa itu hanya ada di dalam Tuhan, amin. Amin. Kiranya kita tidak mengejar sukacita yang sia-sia. Kita akan pujikan satu pujian kesukaan yang ceria dan nanti kita sambung dengan dari pulau dan benua. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dari alam yang setia. Oh,
kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita semua ada satu kerinduan yang sama. Kita boleh berdoa buat kedamaian di Indonesia, bahkan di seluruh bumi. Dan kita semua pasti rindu ya, ada di dalam suasana hidup damai. Amin Bapak Ibu. Kita semua merindukan hal yang sama. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti damai dikatakan di situ padanan kata yaitu aman, tentram, tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada peperangan, rukun. Jadi seperti itu yang ada di dalam KBBI, aman, tentram, tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada peperangan, dan rukun. Kalau kita melihat kondisi dunia saat ini dengan pandemi wabah COVID-19, semua orang menjadi sensitif, pribadi dengan pribadi sensitif, organisasi masyarakat dengan organisasi masyarakat menjadi sensitif, kemudian juga organisasi masyarakat dengan pemerintah pun juga seperti itu. Tetapi marilah kita bersatu hati bumi ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita pujikan doa buat damai dan nanti kita akan masuk dalam firman Tuhan. Damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Doa buat damai, doa buat damai di Indonesia. Damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Katakan shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai.
kiranya seluruh dunia ini, seluruh bumi ini Tuhan, ada kedamaian yang daripada-Mu ya Tuhan, karena damai yang daripada-Mu adalah damai yang sejati ya Tuhan, damai yang sesungguhnya ya Tuhan. Setiap kami boleh merasakannya ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita pujikan doa buat damai di Indonesia, dan nanti Ibu Gembala Bidang untuk mempersiapkan diri dalam penyampaian firman Tuhan. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Doa buat damai, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Allah yang di surga, pertama Tuhan, kami boleh pulang nanti, dan demikian juga yang di rumah boleh diberkati dengan firman-Mu, dan kami akan melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami serahkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi, ada damai? Haleluya. Ya, di tema Natal kami pada saat ini adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu di dalam tahun ini, tahun 2020, secara manusia mungkin Bapak Ibu saudara sekalian merasakan seperti nggak ada hari ya. Natal seperti kemarin, kalau saya rasakan itu kemarin itu kayak baru Natal, sekarang sudah Natal lagi. Ya, kita lalui begitu cepat, tapi satu hal Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan kami tahu dari sejak awal tahun Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Ada yang tidak ada masalah di tahun 2020? Ada? Ya, suatu masalah besar bagi kita, bagi secara pribadi saya, ya. Demikian juga ini menyangkut Indonesia, demikian juga bukan cuma Indonesia, tapi masalah ini adalah masalah dunia, ya, yaitu masalah corona. Jadi semua manusia di dunia mengalami ini. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, ya. Nah, tapi kita bisa lalui dengan aman. Bapak Ibu saudara bisa duduk di gereja ini, bisa berbakti. Ini semuanya karena berkat anugerah, ya, daripada Tuhan kita yang mengasihi kita. Ya, kalau kita kembali kepada tahun yang telah berlalu, kita tidak bisa kembali, ya.
hari-hari. Nah, saya tadi waktu saya tulis-tulis di ini, ya di notes saya ini Minggu tanggal 20 bulan 12 tahunnya 20. Hari baik ya. Hari tanggal cantik. Itu bisa dipakai ya oleh beberapa orang mungkin dengan kelahiran. Kalau sekarang bisa ya, kelahiran diatur jadi dengan tanggal yang cantik. Dengan tanggal itu bisa mungkin mengadakan pernikahan dan lain sebagainya. Banyak orang memilih tanggal cantik untuk hal-hal tanggal yang bagus bagi kami, dan hari ini hari sama 1 hari dan besok sudah kita lalui, tidak akan ada hari ini lagi. Ya, tapi mari Bapak Ibu sekalian, terus hari-hari yang sudah berlalu di dalam tahun ini kita tidak akan bisa kembali. Ya, peristiwa, masalah dan lain sebagainya itu tidak bisa kita alami lagi. Itu semuanya telah berlalu. Ya. Jadi hari itu diciptakan Tuhan ya, kalau sudah berlalu. Nah itulah sebabnya kita boleh mengingat di dalam tahun ini apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, lakukan di dalam keadaan permasalahan pandemi corona ini di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah itu bisa ada. Dan sampai besok, sampai kapanpun masalah itu ada dan masalahnya berganti-ganti. Setiap orang tidak akan tahu masalahnya apa. Ya, seperti saya pada saat ini. Tadi anak saya tuh ngebel, dia bilang nggak bisa mulai itu 1 tahun ya. Jadi Natal yang lalu dia datang dan sekarang ini semuanya nggak pulang ya. Saya bilang sama Handri, bilang, wis kondo masmu, saya bilang oleh ora. Saya bilang sekarang ini baru ada masalah besar di kampung, di gereja kita ya. Jadi di sini ada ini yang kena, bahkan mati, meninggal. Bapak Ibu kita ikut berduka cita betul. Itu Mas Dindi yang biasa membantu-bantu kalau waktu Natal, Paskah dan lain sebagainya. Biasanya dia bantu di keamanan, biasa bantu konsumsi itu buat orang yang jaga di depan dan lain sebagainya, biasanya dia yang ngurusin ya. Dan sekarang dia nggak ada. Ya, kenapa? Corona, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya itu di kampungnya itu rumahnya dekat toko jago ya di situ. Ya. RW-nya, RT kok RW, RT-nya dia itu kerja sama setiap hari. Ya. Nah, padahal dia juga sering ke sini juga, Mas Didi. Ya. Jadi saya sendiri jadi was-was dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ya, di dalam segala permasalahan, Tuhan itu memberikan penghiburan, kekuatan kepada saya. Ya, jadi kalau biasanya saya itu agak haleluya. Ya, jadi kadang-kadang itu saya ingin kunjungan ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian seperti biasa. Tapi maafkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena jaga hal-hal yang baik supaya tidak terjadi itu batu sandungan kita ya. Kalau kita sampai ada hal-hal yang itu mengecewakan orang lain dan itu membuat masalah itu kan ya. Jadi saya jarang keluar ke pasar situ saja. Ini apalagi dengar RT-nya kemarin swab ya, puji Tuhan ya. Itu negatif padahal dia setiap hari sama dengan Mas Didi ya. Tapi puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kiranya kami boleh menjaga ya kesehatan ya. Di firman Tuhan memang disebutkan bisa sembuh kalau kita banyak beribadah ya kepada Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Tapi itu kita tidak menjamin kan ya. Sebab jalan kematian itu macam-macam. Ya, kemungkinan juga ya jalan kematian kita dengan corona kita nggak bisa nolak. Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi kalau kita masih diberi hidup, mari kita ucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan. Amin. Seperti nyanyian kita tadi. Kiranya kami senantiasa sukacita, bersyukur kepada Tuhan. Apalagi di akhir tahun ini, di minggu ini.
kiranya kami terima apapun yang jadi di tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hati kita bisa damai, tentram ya. Kalau kita bisa mengucap syukur, bersyukur senantiasa kepada Tuhan di dalam keadaan apapun, maka Tuhan akan berikan hati damai kepada kita. Ya. Hati damai yang di dalam Tuhan, kiranya itu benar. Adalah satu peristiwa di mana seseorang ya, disuruh oleh Tuhan ya, untuk melakukan pelayanan di dalam Tuhan, tetapi dia menolak. Ya. Itu banyak dilakukan oleh nabi-nabi, oleh orang-orang yang terkenal pada waktu di zaman-zaman di dalam firman Tuhan di Alkitab kita. Ya. Seperti sudah diceritakan di khotbah yang minggu yang lalu. Musa, ya, waktu dipanggil Tuhan dia alasan nggak bisa bicara gagap. Demikian juga Yeremia, ya, pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk pelayanan Tuhan, dia katakan dia masih muda. Ya. Banyak Yesaya juga demikian. Ya. Dia menolak kalau disuruh oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa tidak bisa, merasa tidak sanggup. Ya, pada waktu Yesaya itu dibilang untuk melakukan, membicarakan sesuatu yang benar, itu paling sulit. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu berikan api di mulutnya loh, ya, dinyonyok itu sekalian. Ya. Kalau kita disuruh oleh Tuhan menjadi berkat, kadang-kadang itu sulit, apalagi di dalam keadaan yang zaman seperti ini. Banyak dilakukan oleh orang, kejahatan merajalela di sana sini, demikian juga hal-hal yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak tahan di dalam iman dan penahanan diri untuk berbuat benar. Itu sulit sukar di dalam keadaan zaman tahun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian masih ada di dalam lindungan, penyertaan Tuhan, itu adalah suatu berkat anugerah yang besar. Dan Ibu Bapak masih tetap ada di dalam Tuhan. Dan saat ini saya bisa melihat bersama-sama kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di dalam kebaktian, baik di rumah, dimanapun mereka ada. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Ini adalah suatu kado Natal buat saya, cita. Ya, bukan saya sendiri, tapi Tuhan juga melihat kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kadang-kala orang dipanggil untuk mengenal Tuhan, untuk setia di dalam keadaan seperti tahun ini. Itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, banyak alasan. Ya, mungkin kalau orang yang belum mengenal Tuhan, ya biarpun mengenal Tuhan kadang-kadang itu bimbang, ragu-ragu untuk melakukan firman di dalam kehidupan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita masih bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan, itu adalah suatu berkat yang besar bagi kita. Ya, jadi banyak hal sebetulnya kadang-kala harus kita ucapkan syukur di dalam keadaan yang kepepet. Tapi biasanya yang muncul itu bukan berkat atau itu pertolongan yang Tuhan yang dia terima, tetapi gerundelan dan lain sebagainya, marah-marah, ya, yang tidak menentu itu yang biasa kita lakukan. Ya. Contoh itu di Alkitab, bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Dia keluar dari tanah Mesir perbudakan, itu gambaran dosa. Ya, sudah bebas daripada kesengsaraan, kesusahan sebagai hamba. Kesusahan yang mereka alami itu yang membuat mereka kurang percaya kepada Tuhan. Dan mereka melakukan omelan-omelan. Yang diomelin siapa? Tentunya pemimpinnya, itulah Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa bisa dipakai Tuhan. Sebetulnya dia juga tidak bisa berbicara, tapi Tuhan tunjuk yang lain. Nah, sekarang kita akan baca, itu adalah seorang yang menjadi orang yang menyangkal, yang nggak mau istilahnya dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan paksakan, dan itu akan kita lihat dia akan menjadi berkat besar
dan menjadi pemimpin dari bangsa Israel pada waktu kesusahan, kesengsaraan. Kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Seperti biasa saya minta tolong. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abisir itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai semuanya ini menimpa kami, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berparinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Iya, terima kasih. Ya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah Tuhan yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu saudara sekalian, pertama kali pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan, apa jawabannya? Ini jawaban persis seperti saya, mungkin dengan banyak orang pada zaman sekarang. Di dalam permasalahan kadang-kadang kita, apa ada Tuhan ya? Itu saya kadang-kadang seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, Bapak Ibu kalau tahu, ya, saya manusia, ya. Apa Tuhan ini menyertai sampai 1 tahun. Tuhan berjanji bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan itu bebas dari penyakit, sakit penyakit. Toh nyatanya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya punya teman pendeta dari GSJA itu, yang lain-lain saya nggak hitung. Ya. GSJA itu berapa orang yang sudah dipanggil Tuhan karena corona. Ya, kadang-kadang itu sahabat saya, sobat saya, orang yang baik, orang yang terkenal, ya, di dalam kehidupan sehari-hari dengan kawan-kawan pendeta justru meninggal dunia. Demikian juga ya, di dalam keluarga kami sendiri. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, dari keluarga kami, dari keluarga Kartosuro, ya, itu ada yang meninggal karena corona. Bapak Ibu saudara sekalian, nggak main-main ya. Jadi penyakit itu tidak dilihat, tapi mari. Ya, kita sepertinya berperang dengan barang yang tidak kelihatan. Nah, kadang-kala kita itu nyepelek, seperti Gideon pada waktu dia disuruh, dia alasan masih muda dan sebagainya. Nah, alangkah nasibnya bagaimana bangsa Indonesia ini. Dokter itu kan ya sudah siap istilahnya dengan apa alat supaya dia itu tercegah gak ketularan penyakit. Toh nyatanya yang meninggal berapa orang? Ya, perawat, bidan, ahli-ahli di dalam pandemi corona. Itu banyak hal yang terpapar dan akhirnya meninggal. Gideon pada waktu dipanggil, apa yang dikatakan di situ tadi? Di dalam ayat yang ke 11, 12, 13 ya. Jawab Gideon kepadanya, ini kepada Tuhan, kepada sering kan seperti itu ya. Saya kadang-kadang seperti itu, manusiawi. Saya itu sudah berbakti, setiap minggu ke gereja, ya berdoa, ya melakukan korban, perpuluhan dan lain sebagainya. Ya, kenapa itu menimpa keluarga kami? Nah kadang-kadang kan seperti itu. Gideon seorang yang setia, kalau kita lihat di sini, itu latar belakangnya nanti boleh baca sendiri. Kenapa Gideon sampai diutus dan menjadi hakim? Karena dia adalah orang yang dikatakan tadi pahlawan. Pahlawan apa?
pahlawan yang gagah, berani. Ya, menurut Tuhan pada waktu itu dinilai dia itu adalah seorang yang gagah, seorang yang berani, memimpin tentara itu dia bisa gitu. Mungkin dia punya berjiwa tentara yang orang tahu. Tetapi nyatanya Midian itu bangsa yang jajah. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama di dalam pasal yang ke-6 ini, kenapa dia dipilih oleh Tuhan dan Tuhan memakainya? Itu di dalam ayat yang pertama di situ disebutkan karena bangsa Israel berbuat apa? Jahat, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang jahat di mata Tuhan. Ya, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian, ya. Karena bangsa itu adalah bangsa yang berbuat jahat dan tidak berbakti beribadah kepada Tuhan. Akhirnya diserahkan kepada di tempat pengirian gandum itu sebetulnya kalau orang kalau di sini ya giling padi seperti itulah di Selepan. Itu harusnya enggak di gunung, tapi ini dia ada di gunung di tempat itu pembuatan anggur. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Pada waktu itu terus terang, keluarga Gideon sembunyi di gunung karena ketakutan dengan orang Midian. Ya mungkin kalau generasi di bawah saya belum mengalami yang namanya dijajah ya, tapi saya sedikit mengalami di dalam pergolaan peperangan. Ya, jadi orang dijajah itu enggak enak karena apa? Jadi harta benda kekayaan daripada bumi yang dijajah itu dibawa dan pokoknya orang yang dijajah itu enggak boleh lah enak hidup nyaman dan agung-agungkan penjajahnya orang kulit putih ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah dijajah oleh bangsa yang dekat dengan kita. Dia mengatakan saudara tua dari kita, itulah Jepang. Itu saudara kita di dekat sini yaitu dekat Indonesia. Jepang itu adalah di Asia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama orang Asia menjajah kita. Karena apa? Karena ingin memiliki Indonesia dengan kekayaannya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada peninggalan-peninggalan ya. Bapak Ibu bisa di daerah Simo, antara Garam Gede Simo ya, di situ ada goa-goa Jepang. Buat apa itu goa? Itulah di tempat ladang. Itu dulu untuk merampas, untuk mengambil punyanya petani, itulah hasil tani mereka. Itu sama. Bangsa Israel pada waktu di zamannya Gideon ini, orang Midian itu membuat melarat, membuat miskin bangsa Israel. Karena semua harta bendanya, hewannya, ternak sembarang punyanya orang Israel dirampas oleh mereka. Jadi mereka menjadi orang yang miskin sekali pada waktu itu. Tapi kita tahu, Tuhan di dalam keadaan demikian, Tuhan tidak ada yang lain. Keluarga dari Gideon adalah keluarga yang sangat-sangat setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada waktu itu Gideon dipilih untuk menjadi ini. Tetapi alasan seperti itu. Kalau kita lihat akhirnya di situ, Gideon bukan cuma ditolong, diberkati oleh Tuhan dan dia bisa sembunyi di tempat yang jauh daripada rayan dari orang Midian, tetapi dia disuruh untuk memimpin bangsa Israel. Bayangkan, ya, dengan kesetiaan, itulah iman, percaya yang cuma sedikit istilahnya di dalam diri dari keluarga ini. Tapi pada waktu mereka diutus oleh Tuhan, ya, itu hal yang besar. Jadi di dalam ayat yang ke 16 yang mungkin di situ, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gideon bilang tidak bisa, dia muda dan dia adalah orang yang enggak punya harta dan lain sebagainya. Dikatakan tahun ini terus terang ya, kita ada di dalam penderitaan. Kami ada yang dulu bisa cari mata pencarian yang nyaman, yang enak,
dan akhirnya sekarang tidak punya mata pencarian. Ya. Demikian juga banyak orang yang jalan pintas karena nggak ada pekerjaan, ya. Mungkin di PHK, mungkin karena apa, kalau buat wiraswasta sudah nggak laku lagi dan lain sebagainya. Banyak hal yang dialami permasalahan di dalam masalah dari Indonesia atau bumi sekarang ini. Ya. Jadi kita nggak mengalami sendirian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu mari kiranya kami tidak seperti Gideon dia. Dia pernah mengatakan, nah, dulu itu loh, ya, dari dulu katanya ya, Allah itu menyertai kita, Allah itu memberkati. Toh nyatanya loh kok seperti ini. Nah kadang-kadang kita juga demikian. Ya, atau kita ada hal-hal kecelakaan, ada hal-hal yang lain yang menimpa di dalam kehidupan kita. Itu tidak mustahil. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bicara seperti Gideon. Tapi puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kiat kuat, kita disertai Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan lepaskan musuh kita, itulah corona. Bisa habis, bisa lenyap, bisa aman, dan kita bisa hidup normal. Mari kita sama-sama berjuang. Ya. Berjuangnya ya kita mesti menurut dengan hal-hal yang itu masuk akal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi jangan kita berbuat hal-hal yang itu melanggar hukum dan lain sebagainya yang akhirnya itu membuat celaka kita sendiri. Ya. Saya sering mengatakan di dalam kampung sini, ya itu mengadakan kumpul-kumpul. Ya. Setiap tanggal 10 dia bilang nggak apa-apa, ya termasuk Mas Didi. Ya. Datang aja Bu, nggak apa-apa. Kita jaga jarak dan lain-lain. Tapi kumpul-kumpul saya bilang nggak mau, aku itu tua. Ya. Umur saya yang nggak bisa. Saya bilang. Ya. Bukan apa-apa. Saya bilang kalau ada normal seperti itu, oh kegiatan kampung saya paling senang saya bilang. Tapi kalau gini, ngajak piknik lagi Bapak Ibu saudara lihat. Ya. Orang kampung di sini sempat keadaan seperti ini piknik. Piknik kumpul-kumpul naik bis, ya. Desek-desekan di bis lah. Ya. Nah, saya nggak mau ya di kampung ini. Apa yang harus kita perbuat? Bapak Ibu saudara sekalian, anak saya saja saya bilang harus usah Bali. Ya. Kampung ini kampung sangat-sangat berbahaya. Apalagi saya punya cucu, ya, kalau diajak sini usah saya bilang ya. Nanti kalau sudah itu vaksin ada, aku mau vaksin aku tak neng Jakarta Dewi saya bilang ya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang kita ada di dalam permasalahan besar, kita berbuat hal yang tidak. Tapi mari Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tolong bagi kami sekalian. Jadi kalau Gideon ya bisa dipakai Tuhan, demikian juga bagi kami anak-anak Tuhan. Di dalam keadaan apapun mari kiranya kami mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sertai di dalam kehidupan kami senantiasa. Di dalam Keluaran 14 ayat 13, ya mungkin saya akhiri dalam kemenangan. Keluaran 14 ayat 13, tolong. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya. Kita berperang melawan pandemi corona. Dan kiranya Tuhan akan tolong kami. Kami menjadi pahlawan-pahlawan. Ya, menjadi saksi, menjadi berkat kepada orang lain. Lakukan yang terbaik. Kita hidup di dalam ini. Permasalahan di dalam tahun ini sudah menjenuhkan, istilah jenuh rasanya di kehidupan kita. Tapi mari ya kita bisa menolong orang lain, yaitu dengan kesaksian, dengan keadaan kita, dan kiranya seperti Gideon. Ya, dia menolong bangsa Israel supaya bisa menang dan akhirnya benar. Ya, dia lakukan. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk menyertai, akhirnya Gideon bisa menang. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu hal yang mustahil benar. Gideon bisa menang.
karena perangnya bukan pakai senjata. Lalu kita baca firman Tuhan, bangsa Israel bisa terlepas dari bangsa Midian itu hanya dengan peperangan. Waktu Gideon minta rakyat yang menolong dia, beribu-ribu mau ikut, mau berperang, tapi Tuhan tidak menghendaki. Nah, itu disortir, istilahnya dikurangi sampai terakhir sekali. Ya. Jadi kita bisa lihat Gideon pada waktu itu berperang bukan dengan senjata, tetapi dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan menolong dan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga kami. Jadi kalau di sini tadi di Keluaran itu Tuhan yang menyertai mereka dan Musa mengatakan jangan takut. Ya, nah itu sebabnya bagi kami juga nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, tetapi kita dengan hati, dengan hidup yang bijak dan kita tahu itu adalah menguntungkan bagi kita juga. Hal-hal berkat yang kita terima di dalam model seperti ini ya. Nah ini model baru ya, kita belum pernah kebaktian seperti ini kan. Menghadap ini. Ini adalah model baru, tapi ini ya mudah-mudahan saya bilang ini justru akan berlalu pandemi dan kita tetap seperti ini. Bukan ini saja, kita jebol itu sampai sana ya. Dan akhirnya gereja kita menjadi besar, kita tingkat ke atas. Amin. Haleluya. Ya, ini sempit sekali Bapak Ibu Saudara kalian. Tapi kalau menghadap ke sana ya, seperti ini, luas dan akhirnya kita bisa berbakti ya, dengan leluasa. Dan jiwa-jiwa akan datang kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Pasti ya, kita akan tolong gereja ini sehingga ada di dalam kemajuan. Banyak hal ya, saya ingin bicara lain waktu ya, di Tuhan. Jadi berkat-berkat yang kita terima dengan perubahan, dengan pandemi ini ya, gereja kita bisa membeli alat-alat yang seperti ini Bapak Ibu Saudara kalian. Ini dari mana? Ya, itulah doa-doa dari Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita tetap berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya. Tiada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, kita memimpikan tahun 22. Ya, gereja ini akan menjadi gereja yang maju. Ya, malah dihalang-halangi. Apapun pasti Tuhan akan tolong buat gereja ini akan maju dan akan menjadi gereja yang terdepan di kelak kemudian hari. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Engkau baik, Engkau telah kumpulkan kami bahkan mendengar akan firman-Mu. Tuhan Yesus, segala permasalahan itu pasti ada. Tapi puji Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang daripada Allah. Kami bisa ya Tuhan melakukan apapun. Karena Tuhan yang menyertai dan memberi kekuatan kepada kami. Segala perkara tidak akan hal yang mustahil di hadapan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan akan menolong. Buat gereja ini ke depan, kami punya pengharapan menjadi gereja yang besar. Jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, biar ada pandemi, biar ada halangan apapun, tetapi kiranya Tuhan akan menolong kami, pegang tangan kami, sehingga kami akan tetap setia. Kalau Tuhan telah setia, Tuhan yang telah memberikan kami terjaga, itu semuanya karena Tuhan yang menyertai kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik pada pagi hari ini kita berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan menolong memberkati, bahkan bangsa kami akan menjadi bangsa yang penuh damai karena kami yang ada di tengah-tengah negara ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Bapa Allah yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kami punya ya Tuhan negara bangsa yang besar. Dan demikian juga Tuhan harapan kami. Bangsa ini menjadi bangsa yang damai, tentram, dan aman. Demikian juga karena kami yang ada di tempat ini senantiasa berdoa syafaat buat bangsa dan negara ini. Dan kami berbeban Tuhan, ada salah paham satu dengan yang lain ataupun perbedaan-perbedaan. Itu kita mulai dari kami ya Tuhan. Engkau tolong kami sehingga kami ada tetap di dalam persatuan, kesatuan di dalam jemaat di tempat ini. Sehingga ke depan kami percaya gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Karena kami ya Tuhan yang senantiasa Engkau sertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih
Bapak Surgawi, sekali lagi Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Masa-masa ini adalah masa yang sulit, yang sukar. Banyak ya Tuhan bangsa lain ingin ya Tuhan memilih, bahkan ingin ya Tuhan mengeruk kekayaan daripada bangsa kami. Tetapi ya Tuhan, kiranya Engkau tolong kami sehingga kami ya Tuhan tetap dalam kesatuan kami. Itu kita mulai ya Tuhan dari kami yang ada di dalam gereja yang kecil di tempat ini. Tetapi kami punya pengharapan di masa depan gereja ini akan menjadi gereja yang besar, menjadi gereja yang maju karena persatuan kesatuan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan lingkungan kami, terutama ya Tuhan di kota kami Boyolali. Engkau beri kedamaian, ketentraman, sehingga kami nyaman ada ya Tuhan berbakti, beribadah di dalam tempat ini. Demikian terutama Tuhan di sekeliling kami, di RT RW kami, Koplak di sini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau lenyapkan, kesingkirkan Tuhan virus corona Tuhan yang melanda di dalam RT kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Engkau menolong Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini terpapar, yang pada waktu itu Tuhan ada dengan yang kena COVID. Tuhan kiranya Engkau akan menolong sehingga yang sakit Engkau beri kesembuhan. Yang positif Tuhan kiranya benar-benar Tuhan Engkau menolong. Di dalam nama Yesus kami boleh aman, tentram, damai karena kami ada di dalam kota, bahkan di dalam desa kami, di dalam RW, RT kami di tempat ini bebas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau menolong Tuhan buat aparat di dalam pemerintahan kota kami. Kiranya mereka Tuhan akan melakukan hikmat kebijakan yang dilakukan sehingga kami ya Tuhan boleh aman ada di dalam kota ini. Terima kasih Bapak. Rencana Natal tidak akan berlalu begitu saja. Karena kami tahu tahun ini adalah tahun yang baru bagi kami, mengadakan Natal secara baru, tetapi Bapa telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kerjasama daripada jemaat-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan terwujud Natal, itu semuanya karena kerjasama kami bersama-sama. Permasalahan itu pasti ada, tetapi kekuatan kami tetap beriman, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan tahan kami di dalam permasalahan-permasalahan dan kami tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang tahun ini. Dan demikian juga kami percaya Tuhan akan memberkati, menolong jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi yang baik. Kiranya Tuhan akan dipermuliakan senantiasa melalui kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri Bapak Ibu kebaktian kami dan kiranya benar-benar kami merasakan damai sejahtera. Bahkan kita ya Tuhan bisa melakukan Natal ini semuanya karena ada Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kami. Bila Gideon bisa Engkau pakai dan menjadi pahlawan gagah berani, demikian juga kiranya kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini akan menjadi pahlawan-pahlawan di dalam iman, percaya tetap kepada Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bila setahun ini Tuhan telah berikan kehidupan kepada kami, itu semuanya adalah berkat anugerah. Allah itu adalah baik, Allah itu luar biasa, menolong di dalam setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga di tahun ini yang terpenting, seluruh jemaat di sini diberi kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang ada di dalam kekurangan Tuhan akan limpahkan berkat. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah tua,
yang ada di rumah yang tidak bisa beribadat bersama-sama, kami percaya Tuhan beri iman percaya menjadi berkat kepada keluarga, kepada anak, cucu, mantu, bahkan semua keluarga yang ada, diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat tangan kami, serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan pasti Tuhan berjanji penyertaannya itu senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Allah kita adalah Allah Yehova Samah. Itulah kehadirannya ada di mana-mana. Dia adalah roh dan dia bukan manusia. Dia memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gereja, ada di rumah, ada dimanapun, Tuhan memberkatimu. Nah itu sebabnya baik pada saat ini, kiranya Tuhan akan memberkati dan menerima berkat. Jangan lupa berkat itu kiranya kami salurkan kepada orang lain, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Itulah juru selamat, Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus adalah juru selamat, penolong bagi kami. Demikian juga yang telah memberikan kekuatan selama di dalam 1 tahun ini. Kita ada damai sejahtera, itu semuanya karena Tuhan yang memberikan kedamaian kepada kita orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat pagi ini, anugerah berkat, karunia, kasih sayang daripada Allah Bapa, demikian juga hidup damai sejahtera. Tiada lain hanyalah ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk sebentar, mungkin ada pengumuman-pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat di minggu di mana besok Jumat kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya Bapak Ibu baik yang setiap minggu datang ke gereja maupun yang online melalui Zoom ataupun YouTube boleh merasakan suasana Natal untuk tahun ini. Mungkin dirasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kita di masa pandemi ini dilarang untuk berkerumun dan selalu mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Beberapa pengumuman akan saya sampaikan, utamanya terkait tanggal 25 Desember yang jatuh pada hari Jumat. Untuk ibadah pagi akan diadakan 2 kali ibadah. Yang pertama pukul 6 seperti hari Minggu biasa ini. Yang kedua pukul 8.30. Dan nanti dari panitia Natal akan memberikan undangan melalui WhatsApp ataupun telepon bagi Bapak Ibu akan datang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan seperti itu. Karena memang kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan maksimal kapasitas untuk yang datang ke gereja ini. Sejauh ini ada 50 ya Mas ya? Total 50 untuk yang bisa datang ke gereja. Itu tadi untuk ibadah pagi ada 2 sesi pukul 6 dan pukul 8.30. Nanti akan diinfokan melalui WhatsApp ataupun telepon. Bapak Ibu bisa hadir di jam berapa seperti itu. Jadi nanti akan ada undangannya dari panitia. Kemudian terkait perayaan Natal jatuh di hari yang sama 25 Desember pukul 5 sore. Nah ini untuk perayaan Natal kita rayakan secara online. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bergabung melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Nah karena ini nanti ada interaksi baik dari gereja ke Bapak Ibu semua. Jadi diharapkan bisa join di Zoom untuk dapat berkomunikasi 2 arah seperti itu. Nah nanti apabila ada Bapak Ibu yang terkendala bagaimana cara menggunakan Zoom seperti itu, mungkin setelah ini bisa menemui Mas Yudi sebagai perwakilan dari multimedia, atau bisa dibantu Mas Jumarno atau bertemu dengan saya juga boleh untuk bagaimana tutorial sedikit bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu yang bergabung nanti secara online boleh menghias ruangan atau rumahnya dengan ornamen Natal, karena nanti dari
seksi acara akan ada door prize menarik bagi Bapak Ibu yang bisa menghias ataupun memberikan ornamen Natal di pakaian yang bisa digunakan, diusahakan menggunakan ornamen warna merah ataupun hijau seperti itu. Meskipun Bapak Ibu dari rumah kiranya boleh nanti semangat Natalnya tetap ada seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk panitia Natal di tanggal 25 sore nanti diharapkan semua bisa datang ke gereja, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan juga setelah ini untuk panitia Natal nanti akan ada koordinasi terakhir, diharapkan setelah ini boleh langsung berkumpul karena jadwalnya cukup padat untuk hari ini. Dan gladi kotor akan dilaksanakan tanggal 23 nanti pukul 18, untuk gladi bersih tanggal 24 pukul 15. Dan untuk yang terakhir, untuk terkait update dana yang terkumpul sampai dengan kemarin, saya dapat info dari bendahara terkumpul sebanyak 14.235.575. Ini masih jauh dari harapan, tapi tidak menjadi masalah bagi kita semua. Kiranya boleh kita menjadi berkat, karena kemarin di minggu tanggal 13 lalu beberapa perwakilan dari panitia sudah memberikan bantuannya yang kemarin ke Merapi. Kiranya boleh membantu dan memberkati saudara kita di sana. Dan ini kemarin kan di awal minggu pernah saya sampaikan, dari panitia juga akan memberikan bakti sosial ke lingkungan gereja ataupun ke jemaat juga beberapa. Nah, karena ini dananya masih jauh dari anggaran yang kita canangkan, jadi kita masih tunggu sampai nanti tanggal 24 ataupun tanggal 25 apabila masih ada dana yang masuk dan itu memang mencukupi, kita akan melakukan baksos tersebut. Jadi tidak jadi di tanggal ini, kemungkinan untuk momen Natal tetap kita berikan melihat dana yang nanti terkumpul seperti itu. Dan juga setelah ini Bapak Ibu nanti akan dipanggil dari tim acara mengenai bingkisan Natal yang isinya itu berupa lilin, kemudian perlengkapan untuk mengikuti Zoom nanti, hiasan Natal seperti itu, dan juga bingkisan sekolah minggu. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu boleh membawa bingkisan tersebut dan boleh minta tolong mungkin Bapak Ibu yang di sini yang dekat dengan jemaat yang lain, misalnya di Lor Jurang ada Pak Warto, boleh nanti membagikan untuk Ibu Umani, Mbah Tarmi seperti itu yang dekat di sana, Bu Junaidi seperti itu. Nanti boleh minta tolong bantuannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari panitia. Kiranya Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan, pakai masker dan selalu cuci tangan. Kiranya kita boleh merayakan Natal tahun ini dengan penuh semangat dan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.